Pemirsa, inilah kronologi saling serang antara Iran dan juga Israel. Operasi Rising Lion Israel lancarkan serangan dengan 200 pesawat jet, menyasar petinggi Korps Garda Revolusi Iran dan ilmuwan nuklir. Dua orang komandan Korps Garda Revolusi Iran dan dua ilmuwan nuklir terbunuh dalam serangan Israel ke Teheran. 12 Juni sore terjadi operasi True Promise 3. Korps Garda Revolusi Iran balas serangan dengan meluncurkan 100 rudal balistik terhadap puluhan target pusat militer dan pangkalan udara di Israel. Intersepsi anti-rudal Israel bisa menangkal serangan Iran. Beberapa rudal Iran menghantam sejumlah tempat di Tel Aviv dan Ramat Gan. Sejumlah bangunan di Israel rusak dan 2 orang dilaporkan tewas. Pemirsa, militer Iran membombardir Israel dengan rudal hipersonik sebagai serangan balasan atas tindakan Israel yang menyerang fasilitas nuklir dan basis militer Iran. Serangan ini dilakukan dalam 2 gelombang, hari Jumat dan juga Sabtu, yang menyebabkan sejumlah lokasi di Tel Aviv porak-poranda. Tak terima negaranya diserang beruntun, Menteri Pertahanan Israel memperingatkan Iran akan mendapatkan pukulan yang keras jika terus menyerang. Sementara menurut Iran, serangan ini baru babak awal dari sebuah serangan yang besar. Akan seperti apa peperangan antara Iran dan juga Israel ke depannya? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat hubungan internasional UNPAD, Tengku Reza Shah. Selamat malam Pak Tengku. Apa yang menyebabkan Israel... Selamat malam, salam dari UNPAD di Bandung. Ya Pak, apa yang menyebabkan Israel ini secara tiba-tiba berani menyerang Iran, Pak? Ya, tentunya sebuah serangan militer itu tidak dibuat begitu saja kan. Tapi berdasarkan pemikiran-pemikiran strategis, pemikiran-pemikiran intelijen, dan kemampuan remote sensing dari Israel yang bisa menatap wilayah Iran, baik yang di atas tanah maupun wilayah di bawah tanah. Jadi ini adalah situasi di mana kita harus akui, Israel memiliki kemampuan yang tinggi dalam informasi, teknologi yang dalam teori namanya command, control, computing, reconnaissance, surveillance, dan counter surveillance. Jadi ini adalah yang terjadi dari yang dilakukan oleh pihak Israel, dan Iran tampaknya sudah siap untuk perang habis-habisan karena dalam daftar kematian yang ada itu ahli nuklir Iran yang sudah wafat itu adalah sudah 6 orang. Jadi bisa kita lihat bahwa serangan Israel itu memiliki presisi yang sangat tinggi, kemudian juga sasaran yang juga sangat jelas, dan juga didukung oleh intel Israel yang ada di darat. Harus kita akui, Israel mampu mengendalikan banyak orang di Iran, sehingga tokoh-tokoh yang diincar oleh Israel itu benar-benar wafat. Misalnya ahli nuklir Iran yang wafat itu dalam 24 jam terakhir adalah Ali Bakai Karimi, kemudian Mansur Asghari, dan Said Borji. Kemudian Israel juga bisa secara sistematis menargetkan tokoh-tokoh militer Iran seperti Jenderal Gholam Reza Mehrabi, kemudian Jenderal Mehdi Rabbani, kemudian Jenderal Muhammad Bagheri, kemudian masih ada Jenderal Hussein Salami, dan juga Jenderal Amir Ali Haziteh. Jadi ini merupakan suatu target-target yang sudah diincar secara sangat spesifik, sehingga juga dengan tonase yang sangat jelas, dan juga intel yang di darat yang mengatakan bahwa serangan tersebut akan sangat tepat kalau diarahkan pada titik-titik tertentu. Dan pada saat yang sama yang terjadi adalah di Iran sedang terjadi pergeseran dalam kepemimpinan militer, di mana Ayatollah Sayyid Ali Khamenei sudah mengangkat tokoh baru dengan nama Brigadir Jenderal Sayyid Majid Mousavi guna memimpin Garda Revolusi Iran, terutama di bidang pertahanan udara. Yang unik di Iran sekarang adalah pemerintah dan pemimpin revolusi itu berada pada satu kata. Jadi mereka sudah yakin bahwa mereka sudah siap untuk berperang melawan Israel. Dan uniknya, perang ini bukanlah perang darat, tapi perang misil. Kalau Iran mengatakan kami sudah bisa
mengatasi serangan Israel di masa depan, tapi Israel juga akan mengatakan kami juga akan berhasil menyerang titik-titik tertentu di Iran. Tapi kalau kita menyimak penjelasan dari Jenderal Kenneth McKenzie di Senat Amerika 2 tahun silam itu mengatakan bahwa Iran memiliki 3.000 peluru kendali balistik yang dapat mencapai Tel Aviv. Jadi untuk itu kemarin baru dikirim kurang dari 200 dan saya perhatikan bahwa Iran bisa bertahan lama, apalagi wilayahnya sangat luas dan peluru kendali itu tersebar di banyak titik di Iran. Dan kita ketahui produk-produk militer Iran itu harganya lebih rendah, terutama sekali jenis-jenis drone. Jadi untuk itu seperti dikhawatirkan oleh General Kenneth McKenzie bahwa Iran memiliki kemampuan hypersonic velocities, kemudian kemampuan maneuvering warhead, kemudian kemampuan decoy atau pengelabuan, dan kemampuan penetrasi. Jadi kita akan berhadapan dengan suatu perang terbuka tapi lewat jarak jauh, dan apalagi dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, Iran akan memainkan peluru kendali jenis Arash yang berradius 2.000 km dan ini sudah bisa mencapai Tel Aviv. Ya, Pak Tengku, ini melihat tadi seperti yang Bapak katakan bahwa Israel sangat strategis dalam melancarkan serangannya ke Iran. Ini bagaimana kekuatan dari Israel itu sendiri untuk menargetkan Iran pada saat serangan udara tersebut, Pak? Dalam menargetkan itu kan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Informasi itu sangat rahasia ya. Jadi untuk itu Israel pertama dia sudah memiliki remote sensing yang luar biasa. Kedua, dia juga dipandu oleh pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Misalnya terutama sekali yang berada di Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Uni Arab Emirat. Semuanya itu berada dalam radius serangan peluru kendali dari Iran. Dan untuk itu ya Iran memiliki banyak sekali strategi. Pertama adalah strategi untuk membalas ke Israel dan juga strategi untuk membalas ke berbagai pangkalan. Dan untuk itu Israel sangat mengandalkan pangkalan-pangkalan militer yang berjarak sekitar antara 275 sampai 1.700 km dari Iran, dan secara tidak langsung pangkalan-pangkalan militer ini melindungi arah lintasan peluru kendali dari Israel. Baik, Pak Teguh, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah segmen berikut ya Pak ya. Nantinya kami akan kembali dengan perbincangan mengenai serangan Israel ke Iran dan juga balasan dari Iran ke Israel. Ya pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Ya, selamat malam Pak Tengku, kembali kami lanjutkan perbincangan yang tadi. Pak, selamat malam. Ya, melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Pak, bagaimana untuk kekuatan serangan balik dari Iran ke Israel sendiri, Pak? Saya perhatikan infrastruktur teknologi Iran itu memang luar biasa ya. Mereka sangat unggul di bidang ICT infrastructure dan juga di bidang Global Innovation Index, dan juga mereka itu sudah mengidentifikasi sekali kekuatan mereka di mana, dan juga mereka memiliki banyak mitra strategis. Misalnya saya perhatikan kekuatan militer itu terdiri dari tipe-tipe peluru kendali yang berbasis solid propellant, kemudian berbasis liquid propellant, kemudian yang berbasis liquid propellant MRBM, dan juga liquid dan juga solid propellant MRBM. Jadi radiusnya itu mulai dari mulai dari radius 300 km sampai radius 2000 km. Dan untuk itu peluru kendali itu masing-masing memiliki sekian kilo bahan peledak, mulai dari 448 kilo sampai 650 kilo. Jadi sehubungan dengan keberhasilan Israel melakukan serangan yang sangat terkoordinir kepada Iran, dan tampaknya perang ini akan semakin meluas karena diperkirakan Iran juga akan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, terutama sekali yang ada di Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Uni Arab Emirat, karena semua itu berada dalam radius sekitar 275 km sampai 1.700 km dari Iran. Dan Iran tampaknya sudah benar-benar menyiapkan peluru kendali apa yang akan diarahkan ke sana, misalnya kepada pangkalan militer Al Udeid di Qatar.
yang itu merupakan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, itu hanya berjarak 275 km dari Iran, dan untuk itu Iran telah menyiapkan peluru kendali dengan nama Khalil Fars dan Zohair. Kemudian untuk Bahrain yang berjarak 1.200 km dari Iran, di mana di situ terdapat Naval Support Activity Bahrain, itu kemungkinan besar akan diserang dengan Tehran Shahab 3 dan Resvan. Kemudian untuk Kuwait sendiri yang di sana yang berjarak 1.400 km dari Iran, tampaknya akan diserang dengan Resvan dan Gadar seri H. Untuk Uni Arab Emirat, di mana terdapat Al Dhafra Air Base yang dekat kota Abu Dhabi, itu kemungkinan besar akan diserang Gadar H dan Gadar F. Jadi Iran sudah siap untuk berperang habis-habisan, terutama sekali saat pimpinan kepala negara mereka, Presiden Masoud Pezeshkian dan juga pimpinan revolusi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei berada pada posisi yang sama. Baik Pak Tengku Reza Shah, terima kasih atas kesediaannya dan juga waktunya untuk berdialog bersama Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam dan selamat melakukan aktivitasnya kembali Pak. Terima kasih.